Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi. Dan untuk awal video aku mau buka paket terlebih dahulu. Ini aku habis beli dompet untuk kartu-kartu ya teman-teman, untuk KTP, kartu ATM atau kartu lainnya. Jadi karena kartu aku dan suami aku itu banyak banget, ya udahlah aku inisiatif beli dompet ini aja. Dan ini harganya murah meriah, cuma 13 atau 14 ribu seperti itu ya. Dan alhamdulillah semua kartu-kartu aku bisa masuk ke dalam satu dompet ini. Nah ini bahannya dari bahan kulit KW ya teman-teman. Kalau kulit asli nggak bakal mungkin dapet semurah ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia masih bisa bermanfaat dan berguna. Next, ini ada paket yang kedua, jumbo banget. Dan ini aku nggak percaya kalau subscriber aku atau salah satu dari teman kita ada yang kirimin paket ini buat aku. Masya Allah, aku tuh seneng banget rasanya ya. Karena aku nggak tahu aja sih, tiba-tiba beliau minta alamat aku, terus dikirimin ini. Katanya sih supaya mempermudah aku dalam bikin kulit risoles. Karena dia kan kalau lihat aku tuh bikinnya pakai teflon biasa gitu. Dan dia kirimin aku ini kayak wajan walik gitu loh, kayak teflon kebalik untuk bikin kulit risol, dadar gulung, terus shaper atau yang lainnya kayak gitu. Dan aku seneng banget, ternyata beliau itu usahanya jualan teflon kebalik ini. Jadi aku penasaran banget karena baru pertama kali aku pakai teflon ini. Nanti bakal aku mau langsung trial, aku mau langsung coba gimana sih hasilnya, terus gimana sih prosesnya, cepat atau enggak gitu kan. Jadi nanti kita bakal lihat sama-sama gimana sih hasil dari pembuatan kulit risoles dengan teflon kebalik ini. Nah ini ternyata pas aku bongkar dia kayak ada wadah piring kayak gini ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak untuk tempat adonannya gitu ya, supaya mempermudah aja. Kalau kita pakai baskom tapi baskomnya enggak bulat bener kan dia agak susah. Jadi emang udah disediakan seperti ini. Nah ini untuk bagian dalamnya dia kayak stainless biasa, dan untuk bagian luar dia ada lapisan kayak teflon ya seperti ini. Dan aku nggak percaya kalau langsung dikirimin dua dua kayak gini. Pokoknya terima kasih banget buat Mbak Risa yang ada di Yogyakarta. Terima kasih banyak, insya Allah ini sangat berguna dan bermanfaat buat aku. Dan semoga buat Mbak Risa usahanya di sana berkah barokah laris manis, pokoknya rezekinya turah-turah. Jadi buat teman-teman barangkali ada yang mau nih coba pakai teflon kebalik kayak aku, boleh banget tinggal hubungi Mbak Risa. Nanti untuk nomor WhatsAppnya aku taruh di kolom deskripsi. Dan untuk harganya ini kalau nggak salah kemarin beliau bilang 99.000 aja, murah meriah. Jajanan awet tapi menghasilkan cuan, bener nggak? Oke langsung aja, ini aku mau buat untuk kulit risolnya. Dan kali ini aku mau turutin request teman-teman supaya nggak pakai chopper Mitochiba. Oke ini aku udah siapin ya tepung terigu sebanyak 750 gram atau setengah kilo, lebih seperempat kayak gitu. Dan aku tambahin tepung tapioka 2 sendok, garam 1 sendok makan, dan lada bubuk sedikit. Ini kita aduk rata terlebih dahulu, baru kita masukin telur ayam. Di sini berhubung aku super ekonomis, jadi pakai telur ayamnya cukup 1 aja. Dan aku tambahin air, total pemakaian air seluruhnya itu aku pakai 1500 ml. Jadi tapi dimasukinnya jangan langsung semua ya, dimasukinnya bertahap, sedikit dulu terus diaduk. Nanti kalau udah agak tercampur lagi baru dimasukin airnya seperti itu. Pokoknya jangan langsung semua ya teman-teman. Kalau misalnya udah agak encer nih seperti ini, baru kita masukin semua untuk air sisanya. Jadi teman-teman harus bener-bener bisa ya, supaya dia tuh nanti nggak bergerindil. Nah step terakhir ini aku tambahin minyak sayur. Ini kisaran pemakaian minyak sayur 3-4 sendok makan, ini masih boleh ya teman-teman. Oke, untuk teksturnya seperti ini, jadi nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Dan seperti biasa aku mau diamin dulu selama setengah jam supaya glutennya keluar dan teksturnya lebih lembut. Next, di sini aku mau prepare untuk sosisnya. Jadi ini aku lagi buka open PO risoles aneka macam. Jadi ada yang isi mayonaise, ada yang isi rogut, ada juga yang isi ayam suwir. Tapi untuk kali ini aku bakal rekodnya yang isi risoles mayo dan ayam suwirnya aja, karena kalau rogut udah banyak banget video aku yang sebelumnya. Jadi untuk sosisnya ini aku potong 2 terlebih dahulu, terus dibelah 2 lagi kayak gini ya teman-teman. Jadi dalam 1 biji sosis itu kita bisa dapat
8 potong sosis. Next ini untuk yang kedua aku udah rebus juga untuk telur ayam. Untuk pemakaian telur ayam di sini sebenarnya aku cuma pakai 3 aja ya teman-teman. Yang duanya itu buat aku sarapan sama suami aku. Nah untuk belahnya kayak gini aja. Dibelah dulu jadi 2, terus lalu dipotong belah jadi 3 seperti ini. Jadi dalam satu telur ayam kita bisa menghasilkan 6 potong telur ya teman-teman. Nah pokoknya untuk di video kali ini aku beneran mau trial untuk teflon kebaliknya. Aku kepengen tahu ya gimana hasilnya. Dan juga kok ya pas kebenaran aku lagi buka open PO untuk aneka macam risoles kayak gitu ya teman-teman. Nah ini untuk isinya udah selesai semua. Untuk sosis sama telurnya ini bakal jadi isian risoles mayo. Dan untuk sausnya di sini aku pakai saus tomat yang merek Del Monte. Teman-teman bebas mau pakai saus tomat atau saus cabai sesuai selera aja ya. Kalau misalnya kepengen pedes ya teman-teman tinggal pakai saus cabai aja. Next ini aku juga udah siapin mayones. Aku pakai yang merek Maestro. Teman-teman bebas mau pakai merek mayones macam apa aja. Yang penting dia khusus untuk makanan atau cemilan yang gurih-gurih. Nah, di sini aku juga tambahin untuk 1 bungkus susu kental manis. Ini wajib banget no skip kalau resep aku. Jadi kenapa kita pakai susu kental manis? Supaya dia ada rasa creamy-nya. Karena kalau mayones itu kan identik dengan gurih ya teman-teman kalau yang untuk cemilan kayak gini. Jadi supaya ada rasa creamy-nya aku tambahin susu kental manis 1 bungkus. Oke, jadi ini semua untuk isian risoles mayo. Kita balik lagi ke adonan tepungnya dan ini udah sekitar setengah jam lebih. Dia itu teman-teman bisa lihat sendiri teksturnya beda ya. Minyaknya itu dia bakal ngangkat ke atas dan tepungnya ini untuk adonannya lebih terasa lembut banget. Jadi teman-teman bisa bandingin nih kalau misalnya biasa bikin yang langsung dicetak atau diendepin dulu selama setengah jam itu pasti beda dari tekstur tepungnya. Dan ini udah selesai aku cuci untuk teflon kebaliknya dan sekarang mau aku panasin terlebih dahulu di atas kompor supaya dia panas ya. Biasanya kan kalau teflon kita harus panasin dulu. Dan ini untuk adonannya aku juga bakal pindahin ke piring yang udah disediakan dalam satu paket ini. Oke, jadi itu caranya seperti itu ya teman-teman, dicelupin terus kita langsung taruh aja di teflon kebalik itu. Dan menurut aku ini bagus ya hasilnya karena menurut aku nih dia bulatnya itu rata, terus tingkat ketebalannya juga dia pas gitu kan. Kalau misalnya pakai centong sayur yang seperti aku biasanya kan kadang aku nggak bisa ngira-ngira ya, bisa sih, tapi pastikan hasilnya ada yang tebel banget, ada yang sedang, atau ada yang pas bener kayak gitu. Nah ini jadi hasilnya tuh beneran lembut ya teman-teman, dan ini aku nggak pakai perekat lagi, dia langsung nempel kayak gitu. Nah ini kalau misalnya agak susah nih pas ngambilnya teman-teman tinggal dicongkel sedikit aja pakai spatula, nanti dia pasti bakal turun sendiri untuk kulitnya. Nah ini aku mau kasih lihat lagi caranya seperti ini, tinggal dicelupin aja di pantat pancinya dan langsung kita taruh aja di atas kompor. Kalau misalnya ada yang berlubang seperti ini teman-teman nggak usah khawatir, tinggal kasih adonan aja sedikit terus tinggal diratain pakai spatula atau pakai sendok, ini bisa banget. Dan untuk cara ngambilnya misalnya dia udah kering tapi susah diambil, teman-teman nggak usah khawatir, tinggal dicongkel pakai spatula aja pasti dia lepas sendiri. Jadi buat teman-teman siapa tahu nih ada yang mau samaan sama aku atau yang mau coba pakai teflon kebalik, boleh banget tinggal hubungin Mbak Risa aja ya. Nah ini untuk risoles mayo isinya seperti ini, 1 potong telur ayam dan sosisnya juga dikasih mayones 1 sendok sama sausnya juga 1 sendok. Untuk saus terserah teman-teman yang mau saus pedas atau saus tomat, monggo silahkan. Oke, jadi ini beneran aku suka banget ya teman-teman, dan juga menurut aku cepat. Ini saat aku ngerjain kulitnya juga aku sambil duduk ya teman-teman, karena kan emang semudah dan segampang itu, tinggal dicelupin aja pantat pancinya ke dalam adonan terus langsung ditaruh di atas kompor. Menurut aku ini mempercepat waktu aku. Oke, ini aku udah selesai untuk pembuatan risoles mayonya karena yang open order risoles mayo nggak banyak. Jadi aku mau lanjut untuk pembuatan isian ayam suwir pedas. Jadi ini dada ayam fillet udah aku rebus terlebih dahulu supaya mempercepat waktu ya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah aku ngerebusnya pas banget, nggak terlalu
lembek banget dan juga nggak masih keras. Jadi pas enak banget untuk disuir-suir seperti ini. Jadi teman-teman bebas mau disuir-suir seperti ini atau mau di blender atau mau di chopper, monggo silahkan. Tapi berhubung ini risoles isi ayam suwir, jadi mau nggak mau ya harus disuir-suir seperti ini. Dan ini aku udah lama banget nggak bikin menu risoles isi ayam suwir ya. Kayaknya terakhir tuh bikin isian ayam suwir itu aku sekitar 1 tahun yang lalu. Dan baru ini aku open order lagi. Sekalian kan dibikin video gitu ya teman-teman. Mumpung ada bahan untuk konten. Jadi ini udah aku selesai ya teman-teman untuk suwir-suwir ayamnya. Ini untuk ayamnya beratnya adalah 1/2 kilo ayam. Dan untuk bumbunya nih, untuk sambalnya aku udah siapin bawang putih 3 siung, bawang merah 6 siung, cabai merah keriting sebanyak 25 biji, dan cabai pedas sebanyak 10 biji. Next, ini langsung aja mau aku blender dulu pakai chopper dari Mitoshiba. Teman-teman bebas mau diulek atau mau pakai blender biasa. Dan ini aku mau pakai chopper dari Mitoshiba aja supaya mempercepat waktu aku. Nah, kalau udah seperti ini, udah halus, langsung aja di sini aku mau panasin minyak sayur terlebih dahulu, dan nanti untuk bumbu yang udah dihalusin bakal aku tumis sampai mateng terlebih dahulu, baru nanti kita masak bareng sama ayamnya. Dan di sini aku juga mau kasih 5 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, dan ini wajib disobek-sobek dulu supaya aromanya lebih keluar dan lebih sedap ya teman-teman. Kalau bumbunya udah tanak, langsung aja di sini juga aku tambahin air, dan ini adalah air kaldu dari rebusan dada ayam tadi. Jadi untuk rebusan air dadanya jangan dibuang karena dia kan nggak ada darahnya, jadi masih bersih gitu ya teman-teman. Untuk bumbunya di sini aku pakai garam sebanyak 1 sendok makan, gula 1 sendok makan, dan aku kasih kaldu ayam. Di sini aku pakai Royco ya teman-teman, bebas mau pakai apa aja. Dan ini kita rebus dulu untuk airnya sampai mendidih. Kalau udah mendidih langsung aja untuk ayam yang udah disuir kita masukin dan kita aduk rata terlebih dahulu. Dimasak sampai dia benar-benar kering. Jadi jangan sampai masih ada kuah-kuahnya itu. Pastiin ini ayam ditumis sampai dia benar-benar kering supaya nanti nggak bakal bocor ke kulit risolnya. Oke, ini ayam suwir aku udah matang. Jadi untuk teksturnya seperti ini, dia kering ya teman-teman, tapi nggak terlalu kering banget sih. Nah, jadi seperti ini mau aku dinginin terlebih dahulu. Mau aku kipas-kipasin dulu ya. Kalau udah dikipasin, ini langsung aja aku mau lanjut untuk pembuatan kulit risolesnya. Dan ini masih sama, aku juga pakai teflon walik atau teflon kebalik. Dan ini diisi untuk ayam suwirnya aku pakai isian 1 sendok makan. Dan untuk gulungnya masih seperti biasa, sama dengan risol-risol yang lain ya. Dulu saat 1 tahun yang lalu ini jadi best seller banget untuk risoles aku. Dan karena waktu itu ayam lagi melambung tinggi, jadi aku bikin resep risoles baru, yaitu risoles raw good ya teman-teman. Jadi ini sempat terlupakan dan baru saat ini aku eksekusi lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget sama rasanya, boleh banget nih di record resep dari aku, barangkali bisa jadi menu cemilan atau menu ide jualan teman-teman yang lainnya. Jadi bisa tambahin nih aneka gorengan di tempat jualan teman-teman semua. Dan untuk jualan aku hari ini, aku jual di frozenan semua ya teman-teman. Jadi aku nggak goreng sama sekali, biarin pembeli aja yang goreng sendiri biar jadi stok mereka di rumah. Nah oke, jadi ini untuk yang isi ayam cukup segini aja karena yang ordernya cuma sedikit ya teman-teman, cuma ada 3 porsi aja. Jadi nggak apa-apa, ini udah cukup. Yang penting aku bisa kasih contoh ke teman-teman ya. Dan untuk adonan pencelupnya, di sini aku udah siapin tepung terigu beserta air, cuma 2 bahan ini aja ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja teman-teman untuk airnya, dia jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Jadi kalau aku lebih seneng ngaduknya pakai whisk kayak gini supaya dia itu bener-bener halus tekstur dari tepungnya. Dan untuk pemakaian tepung juga bebas teman-teman, mau pakai segitiga biru, mau pakai lencana merah, mau pakai merek yang lainnya juga boleh. Oke, jadi langsung seperti ini kita celupin aja, dan biasanya aku pakai 2 bantuan garpu seperti ini supaya dia mempermudah aja. Kalau cuma pakai sendok menurut aku dia khawatirnya nanti adonan dari tepungnya itu malah ngikut ke tepung panirnya, jadi malah bikin banyak yang menggumpal ya. Kalau menurut aku sih seperti itu.
Dan untuk tepung panirnya ini udah aku blender ya tadi teman-teman, tapi ini adalah sisa tepung panir dari risol mayones dan juga raw good. Jadi yang raw good sama yang mayones tadi udah aku panirin terlebih dahulu ya teman-teman, supaya dia bisa cepet aja aku packing gitu kan. Oke, jadi manirnya seperti ini aja ya teman-teman, nggak usah terlalu tebal-tebal banget supaya kita juga ngirit di bagian tepung panirnya. Karena kan kalau tepung panir terlalu tebal juga nanti pas saat digoreng khawatirnya malah keras saat nanti dia udah dingin. Oke, ini udah jadi semua untuk yang isi ayam suwir. Next aku mau lanjut untuk packing aja. Seperti biasa untuk packingnya di sini aku pakai Mika, dan ini aku pakai Mika yang ukuran A3. Aku nggak tahu ukurannya berapa, tapi kalau setiap aku beli di agen, si abang penjualnya selalu bilang ini ukuran A3 bu gitu. Jadi ini aku beli ukurannya A3. Nah, untuk isian ayam suwir di sini aku isi satu porsi 4 biji ya teman-teman, dengan harga jual Rp10.000. Jadi jual yang mentah 10.000 isi 4. Kalau misalnya mau dijual yang matang, ini bisa dihargain 3 ribuan satu ya, karena kan ini ayam isinya. Atau teman-teman kalau misalnya ayam di daerah teman-teman itu murah, boleh juga lah dihargain 2.500. Tapi jangan sampai dihargain 2.000, karena kalau 2.000 itu kayaknya menurut aku nggak bakal balik modal. Nah, ini untuk yang terakhir, ini ada customer aku yang minta di mix antara risol isi ayam dan isi mayo. Jadi berhubung sama-sama harganya 10.000 isi 4, jadi nggak apa-apa, boleh di mix ya. Dan lanjut ini juga mau langsung aku tulis-tulisin nama aja supaya mempercepat dalam proses DO nanti, biar kita tuh nggak harus lihat-lihat catatan dulu nih siapa aja sih yang mau kita antar, jangan sampai seperti itu. Jadi untuk mempermudah ya ditulisin pakai spidol seperti ini, atau teman-teman bisa tempelin pakai kertas Tom Jerry yang putih kayak gitu ya. Kalau ini sih aku yang irit budget aja ya pakai spidol kayak gini. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman, dikasih namanya siapa, terus dia itu pesennya yang isi apa. Karena kan ini yang isinya 4 itu ada 2 macam ya, ada yang risoles raw good sama risoles mayo. Jadi ya seperti inilah aku kalau jualan. Finally ini dia aku udah selesai bungkus untuk aneka risoles aku, ada 3 macam, ada mayo, ayam suwir dan juga raw good. Dan ini mau aku langsung antar ke tuanya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, menghibur dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.